Malam ini di Patrap Samadhi apa? Patrap Samadhi Totolengga. Kenapa bisa Patrap Samadhi Totolengga ya? Harusnya kan kemarin Patrap Samadhi Mijil Totolengganya bertelur. Patrap Samadhi Mijil Sampurnonya diulang. Ditambah, bukan diulang, ditambah. Sudah hafal jati diri? Ada yang belum hafal jati diri? Langsung apa maksudnya lancar gitu, tapi masih mikir. Masih mengingat-ingat? Iya, masih mengingat-ingat. Ada mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan enggak? Enggak bisa gitu, ada enggak? Sulit dimengerti, sulit dipahami, sulit dilakukan, gitu. Ada enggak yang mengalami seperti itu? Oke, saya baru tadi ini sih agak, biasanya kan di hari pertama itu sekelebat pikiran gitu, yang hari kedua udah mulai nggak ada, cuman lebih ke kayak suara ngobrol gitu, Nah yang ini tadi tuh dari itu udah 4 hari ya, 4 hari tuh dari pertama sore tadi mulai tuh gigi nyamuk. Dari kemarin nggak ada, baru hari ini. Terus yang terakhir tadi tuh Pak, muka saya itu kayak tahap yang berjalan-jalan gitu, cuman saya biarkan terus. Jadi itu sempet dengar suara Pak Awe, "Dok, leren Dok," gitu di awal mulai leren Dok gitu, cuman nggak ini saya. Kalau itu sih bukan kesulitan, yang saya tanya itu kesulitan. Jujur saya enggak mau panjenengan mengalami kesulitan, itu enggak mau, makanya saya cerewet nanya ada yang mengalami kesulitan enggak, karena saya enggak mau panjenengan mengalami kesulitan. Jadi ketika saya nanya ada yang mengalami kesulitan, tidak, tolong dijawab. Enggak, saya Nggak ada. Nah, ibunya kesulitan jadi jangan mengalahkan raga ini aja nih yang kenapa harus dikalahkan. nggak mau. Memangnya panjenengan sedang perang, jadi ada kalah ada menang. Udah mau melawan, menerima rasa tidak enak, tapi sakitnya semakin menjadi-jadi. Ya karena panjenengan mempermasalahkan, jadi nggak dibiarin itu, artinya panjenengan nggak diam. Nah itu kan berarti kan panjenengan mengalami kesulitan tentang diam kan. Tuh lah itu kan termasuk kesulitan. Nah itu ketika saya nanya ada yang mengalami kesulitan enggak, itu kan kesempatan buat panjenengan. Jadi jangan diam aja nunggu ditanya berulang-ulang. Artinya panjenengan kan mengalami kesulitan ketika diam di tahapan samadhi setelah melakukan patrap. Seperti yang pernah saya katakan, sesungguhnya diam itu mudah, karena diam ini kan soal kemauan kita. Kalau kitanya mau diam ya pasti diam. Bisanya nggak diam itu karena kitanya nggak mau diam. Namun apapun alasannya, memang diam itu nggak mudah, karena kita terlanjur kepo, terlanjur sering kepo, terlanjur sering ikut campur, terlanjur sering ambil tahu kan. Diam kan kita belum terbiasa. Dan ternyata diam itu kan bukan hal yang mudah.
Namun itu sesungguhnya jawabannya itu pada diri kita sendiri. Di dalam pengkajian diri, mengenal diri itu adalah penting dan utama. Dikarenakan selama mengkaji diri, kalau belum mengenal diri, ya itu tadi, diam itu nggak gampang. Selama panjenengan belum mengenal diri, di dalam mengkaji diri, diam itu nggak gampang. Apalagi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Wah, ini lebih nggak gampang lagi. Diam ketika bersamadi, setelah melakukan patrap, itu yang kita hadapi kan cuma satu, yaitu Maha Suci Tuhan. Itu aja sulit kan. Apalagi di dalam laku, di luar patrap samadi, yang kita hadapi alam semesta seisinya. Dan isinya alam semesta itu triliunan. Artinya kan jauh lebih rumit lagi itu. Siapapun dia, nggak ada yang ujuk-ujuk bisa, itu nggak ada. Langsung bisa itu nggak ada. Makanya setiap kali kadangan seperti ini, yang pertama kali saya keluarkan dari mulut itu, ada yang mengalami kesulitan. Dan ketika saya bertanya ada yang mengalami kesulitan, panjenengan itu mau bertanya tentang dua hal ini loh. Karena pasti panjenengan mengalami kesulitan dua hal ini tadi gitu loh. Diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini sulit sekali. Jadi kalau saya nanya ada yang mengalami kesulitan, kemudian menjawab enggak, itu saya nggak percaya gitu loh. Aneh soalnya. Kok iya Pak, iya. Nggak, maksudnya emang lagi di training gitu. Aneh itu. Iya, lagi kesulitan pasti ada, cuman lagi terus dicoba biar jadi kebiasaan. Iya. Ini hampir setiap kloter manekung atau gembleng itu selalu menjawab pertanyaan saya, tidak. Lah terus saya harus berbuat apa? Lawang jawabnya tidak. Saya nanya ada yang mengalami kesulitan, tidak. Lah terus saya harus ngomong apa? Lawang nyatanya tidak. Ya jadi saya stempel, oh berarti bisa, hebat, berarti lebih hebat dari saya, gitu kan gitu. Nah, karena sering bertanya kan kami, oh ya berarti udah tinggal latihannya aja nih. Memang benar kesulitan di kemarin-kemarin itu ya pikiran, pikiran. Makanya setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, pulang di rumah itu banyak bingungnya itu. Wah, saya masih belum, perkaranya saya masih belum bisa diam. Kenapa kalau belum bisa diam ketika manekung ditanya ngalamin kesulitan apa enggak, jawabnya enggak. Di luar patrap samadi ternyata saya belum bisa menikmati rasanya. Kenapa waktu manekung saya tanya kok jawabnya sudah enggak. Jadi sangat serba repot di sini tuh. Percayalah, diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu enggak gampang gitu. Itu enggak gampang. Kenapa kok bisa enggak gampang? Karena setiap manusia hidup itu mempunyai musuh abadi. Musuh abadinya manusia hidup ini tanpa terkecuali semua manusia hidup loh ya. Semua manusia hidup
itu mempunyai musuh abadi, musuh yang nggak ada habisnya, musuh yang nggak ada selesainya, kecuali sempurna. Jawabannya itu sempurna. Selagi belum sempurna, musuh abadi ini nggak pernah punah. Lalu apa? Siapa musuh abadinya seluruh manusia hidup itu? Secara awam disebut setan. Secara agama disebut iblis. Nah, secara spiritual disebut sebagai dakjal. Dakjal, iblis, setan ini sama aslinya. Kenapa tidak bisa dikalahkan? Karena dakjal atau iblis atau setan ini bagian dari kita, diri kita sendiri. Artinya diri kita itu memiliki unsur setan, memiliki unsur iblis, memiliki unsur dakjal diri kita itu. Nah, di situ sebagai bentuk kesempurnaannya. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini, nggak ada yang tidak ada di diri manusia itu. Semua isi alam semesta itu ada di diri manusia. Misalkan isinya alam semesta itu ada kotoran, maka diri kita juga memiliki kandungan kotor itu tadi. Selama ini yang menjadikan seseorang tidak bisa menyempurnakan setan, iblis, atau dakjal karena sistem yang digunakan adalah berperang atau melawan. Jadi unsur setannya ini, unsur iblisnya, unsur dakjalnya itu diperangi, dilawan, dibunuh. Maka yang dilawan dirinya sendiri, yang diperangi dirinya sendiri, yang dibunuh dirinya sendiri. Nah, terus gimana itu? Selain tidak bisa, juga tidak lucu kan? Itu. Lah, di dalam pengkajian diri yang sedang kita lakukan bersama di sini, ini bukan diperangi, bukan dilawan, juga bukan dibunuh, melainkan dirangkul, diraih, agar manunggal dengan diri kita, menyatu dengan diri kita. Nah, kalau sudah menyatu dengan diri kita secara hakiki, maka setan atau iblis atau dakjal ini tidak bisa memusuhi. Tidak bisa memusuhi. Lawang diri kitanya juga unsur setan. Diri kitanya juga unsurnya iblis. Diri kitanya juga unsurnya dakjal. Begitu juga sebaliknya. Setan menjadi unsur diri saya. Iblis juga bagian dari unsur diri saya. Dakjal juga bagian dari unsur diri saya. Jadi tidak bisa saling bermusuhan. Gitu. Nah, itu caranya begitu. Nah, pelatihannya berupa diam itu tadi. Diam ketika bersamadi setelah patrap. Di luar patrap samadi, lakunya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi sama sekali tidak ada perseteruan. Tidak ada persaingan, tidak ada perlawanan, apalagi permusuhan. Juga tidak ada peperangan di situ. Yang ada hanyalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, lakunya adalah menikmati
Rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini akan menjadi sangat mudah dan bisa dilakukan tanpa kesulitan apapun kalau wahyu pancagaib panjenengan atau sedulur papat kalimo pancer panjenengan itu adalah berwahyu pancalaku. Melakukan sikapnya masing-masing, melakukan sifatnya masing-masing. Itu baru bisa. Diam itu baru bisa gampang. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu baru gampang. Jadi sebelum wahyu pancalaku atau sedulur papat kalimo pancernya, sikapnya belum wahyu pancalaku, sifatnya belum wahyu pancalaku, enggak bisa. Mudah itu enggak bisa. Pasti sulit sekali karena kita belum terbiasa di situ. Kita belum terbiasa. Rahasianya patrap samadi atau gaibnya patrap samadi adalah diam. Rahasianya laku atau gaibnya laku adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah kedua hal ini yang tidak ada di kajian yang lain. Dua hal ini. Jadi kalau panjenengan ingin bisa diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, panjenengan ingin bisa menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi, panjenengan harus kenal diri. Gitu. Kalau panjenengan belum kenal diri, selama sedang mengkaji diri, ya belum bisa. Diam yang mudah, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup dengan mudah itu belum bisa kalau panjenengan belum mengenal diri. Sedangkan tanda mengenal diri panjenengan adalah hafal itu. Kalau panjenengan hafal itu berarti panjenengan sudah mengenal diri. Artinya kalau panjenengan sudah hafal itu, diam itu jadi gampang gitu. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini menjadi gampang kalau panjenengan hafal itu. Selagi panjenengan belum hafal diri panjenengan, berarti kan belum kenal diri panjenengan. Ya masih tersendat, diam itu masih ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Sama seperti ketika panjenengan berfirman tentang diri panjenengan sendiri. Contoh, wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib itu nyendat kan. Nah sama nanti samadinya juga sama seperti itu. Nyendat. Ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Paham nggak jenengan? Nah kalau sudah seperti itu berarti kuncinya kan itu. Ya. Kuncinya kan itu. Berarti. Maka malam ini saya ingin mengajak panjenengan belajar menguraikan jati diri lagi agar supaya panjenengan mudah menghafalnya.
dan penguraiannya akan saya lengkapi dengan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Agar supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri panjenengan. Dikarenakan mengetahui kemana arah tujuannya. Dimulai dari wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib itu apa? Wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancer. Kalau wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib terdiri dari apa saja? Sebagai wahyu pancagaib terdiri dari kunci, paweling, asma, mijil, dan singkir. Sebagai sedulur papat kalimo pancer terdiri dari apa saja? Terdiri dari mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Wahyu pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, atau sedulur papat kalimo pancer itu sendiri, maka wahyu pancalaku sebagai sikap terdiri dari apa saja? Wahyu pancalaku sebagai sikap terdiri dari manembahing kawula Gusti, manunggale kawula Gusti, lebure kawula Gusti, sampurnane kawula Gusti, sampurnaning pati lan urip. Kawula Gusti itu apa? Kawula itu 4 anasir, mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Gusti itu hidup atau roh suci. Jadi kawula Gusti itu ya wahyu pancagaib, ya sedulur papat kalimo pancer itu. Jadi kalau manembahing kawula Gusti berarti manembahe wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Nah, kalau manunggale kawula Gusti berarti manunggale wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Begitu juga seterusnya. Lah kalau wahyu pancalaku sebagai sifat terdiri dari apa saja? Wahyu pancalaku sebagai sifat terdiri dari pasrah kepada Gusti. Menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Gusti itu apa? Lah tadi sudah dijelaskan ya. Gusti itu apa? Gusti itu hidup atau roh suci. Gusti itu kependekan daripada guru sejati. Jadi guru sejati ini kalau disingkat maka menjadi Gusti sebutannya. Paham ya? Apa buktinya? Kalau wahyu pancagaib itu adalah sedulur papat kalimo pancer. Bukti daripada wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancer, ya dari wahyu pancagaib itu sendiri. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu pancagaib berarti maksud pemberian 5 ruh. Nah 5 ruh ini apa kalau bukan sedulur papat kalimo pancer?
Wahyu Pancagaib adalah wahyu tertua. Wahyu yang pertama kali diberikan kepada yang namanya manusia. Jadi sebelum manusia itu diberi wahyu-wahyu lainnya, pertama itu diberi wahyu Pancagaib dulu. Diberi 5 ruh dulu. Setelah diberi 5 ruh, baru diberi wahyu-wahyu lainnya. Nah, kejadian ini terjadi manakala kakek moyang kita Adam diciptakan. Lah, sebutan wahyu Pancagaib itu di era itu. Ya kalau mungkin 5 ruh ini diberikan pada zamannya manusia modern, mungkin namanya bukan wahyu Pancagaib. Mungkin namanya sedulur papat kali mau pancer, seperti itu. Pemberian sedulur papat kali mau pancer, mungkin seperti itu. Kalau diberikannya setelah kehidupan manusia menjadi modern. Jadi sebutan wahyu Pancagaib itu adalah sebutan di era kakek moyang kita Adam. Yang arti maksudnya pemberian 5 ruh. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu Pancagaib berarti maksud pemberian 5 ruh. Secara modern, wahyu Pancagaib kemudian berubah menjadi sebutan sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti. Itu sebutannya di era modern. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan lainnya seperti 4 anasir, 4 elemen, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk apa Maha Suci Tuhan memberikan 5 ruh kepada manusia? Untuk berwahyu pancalaku kepada Maha Suci Tuhan. Jadi tujuannya Maha Suci Tuhan memberikan 5 ruh kepada manusia, tak lain dan tak bukan untuk berwahyu pancalaku kepada Maha Suci Tuhan. Untuk beriman kepada Maha Suci Tuhan maksudnya. Lalu wahyu pancalaku atau iman itu apa? Lah itu. Kalau sebagai sikap manunggaling kawula, manembahe kawula Gusti, manunggale kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning patilan urip. Itu wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap. Nah, kalau wahyu pancalaku sebagai sifat adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, menikmati kuasa kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah arti maksudnya wahyu pancalaku atau iman. Dan untuk itulah 5 ruh ini diberikan kepada Adam pada saat itu hingga sampai kepada anak cucunya. Bukan untuk yang lain. Tentang ini sesungguhnya sudah saya jelaskan di beberapa video di YouTube Putra Romo Channel tentang hal ini. Ini hanya sebagai pengulangan saja. Jadi, jika dikaitkan dengan diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap yang saya motivasikan, dikaitkan dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang saya motivasikan seperti ini. Kalau wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, sikapnya adalah manembah. Sifatnya adalah manembahing kawula Gusti. Artinya sedulur papat kalimo pancer ini
bersujud kepada Maha Suci. Bersujud kepada Maha Suci. Maka raga kita bisa pasrah kepada zatnya Maha Suci. Kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer ini manunggaling kawula Gusti, yang berarti wahyu panca gaibnya atau sedulur papat kalimo pancernya ini manunggal dengan Maha Suci Tuhan, maka raga kita, wujud kita itu bisa menerima keputusan hidup, keputusannya dat Maha Suci hidup. Selanjutnya, kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer kita bisa leburing kawula Gusti, yang berarti sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib ini menjadi satu kesatuan dengan Maha Suci Tuhan, maka raga kita, wujud kita bisa mempersilahkan kuasanya dat Maha Suci hidup. Lah kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer kita bisa sampurnaning kawula Gusti, yang berarti dia selalu bersama Maha Suci Tuhan, gitu ya. Selalu bersama dengan Maha Suci Tuhan, tidak mau berpisah lagi. Maka raga kita atau wujud kita bisa menikmati kenyataan datnya Maha Suci hidup. Nah, kalau raga kita bisa menikmati kenyataan Maha Suci hidup, artinya baginya Maha Suci hidup itu tidak gaib gitu loh. Ya. Tidak gaib, tidak khayal, bukan halusinasi. Nyata ada. Nyata ada. Maka wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah menjadi Maha Suci Tuhan itu sendiri, jika menghendaki hidup, hidupnya akan sempurna. Jika menghendaki mati, matinya akan sempurna. Gitu. Nah, kalau kedua kehendak wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer ini adalah sempurna, maka raga kita bisa menebar kesadaran cinta kasih sayang datnya Maha Suci Tuhan. Pertanyaannya sekarang, lalu perbedaannya di mana antara Maha Suci Tuhan dengan dat Maha Suci Tuhan? Nah, ini. Yang gitu ya. Coba diperhatikan loh, saya ngomong ini tinggi sekali loh ya. Perbedaannya kalau Maha Suci Tuhan itu induk. Maha Suci Tuhan itu induk atau babon. Nah, kalau dat Maha Suci Tuhan ini individu. Namun berjumlah banyak. Itu perbedaannya. Lebih jelasnya, kalau Maha Suci, inilah yang disebut Tuhan. Nah, kalau dat Maha Suci ini ruhnya Tuhan. Lebih jelasnya seperti itu. Kalau Maha Suci itu yang disebut Tuhan. Nah, kalau dat Maha Suci ini ruhnya Tuhan.
Jadi pada permulaannya hanya ada sebutan suci. Bahkan sebutan suci itu belum ada ya. Pada permulaannya bahkan suci, sebutan loh ya. Sebutan suci atau kata suci itu nggak ada awal mulanya. Jadi awal mulanya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Berarti benar-benar nol. Ya, nol, kosong. Itu awal mulanya. Lah, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, atau kosong inilah yang menjadi penyebab adanya apa-apa. Berbagai macam aneka ragam ini. Jadi alam semesta seisinya itu berasal dan berbahan kosong itu tadi. Tidak ada apa-apa itu tadi. Nah, tidak ada apa-apa atau kosong ini, inilah yang sebenarnya disebut Tuhan. Sebenarnya yang disebut Tuhan itu adalah tidak ada apa-apa itu tadi. Tuhan dan lain sebagainya itu setelah ada apa-apa. Kemudian tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, atau kosong ini tadi berkehendak. Dan ketika berkehendak ini menjadi ada apa? Kehendak ini tadi loh. Jadi yang pertama kali ada adalah kehendak. Kosong, tidak ada apa-apa, ini berkehendak. Berkehendak menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan bla 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 bla, semuanya itu tadi. Dan semuanya itu tadi berasal dan berbahan dari nggak ada apa-apa ini tadi yang berkehendak itu tadi. Dari situ semua, nggak ada yang tidak dari situ. Kemudian setelah alam semesta seisinya ini berisi lengkap, lalu tidak ada apa-apa ini berkehendak lagi untuk yang terakhir kalinya. Nah, kehendaknya yang terakhir kali ini adalah menciptakan manusia. Dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh tidak ada apa-apa ini adalah kakek moyang kita Adam. Nah, kakek moyang kita Adam. Lah, kehendak tidak ada apa-apa ini berbeda dengan kehendak yang sebelumnya. Sebelum itu kan terjadi banyak kehendak kan. Kehendak menciptakan langit, menciptakan bumi, dan kehendak-kehendak lainnya. Nah, ini kehendaknya berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ketika tidak ada apa-apa yang pada akhirnya disebut Tuhan ya. Ketika tidak ada apa-apa ini berkehendak mengadakan langit itu tanpa proses. Nggak pakai proses. Begitu dia menghendaki langit ada, langsung ada gitu. Begitu dia menghendaki bumi ada, langsung ada gitu, tanpa proses. Ya. Lah, namun ketika tidak ada apa-apa ini menghendaki manusia ada, lah ini dengan proses. Dengan proses. Prosesnya bagaimana? Prosesnya tidak ada apa-apa, ini mendatangi seluruh apa-apa yang sudah ada. Seluruh apa-apa yang sudah ada itu didatangi oleh tidak ada apa-apa ini tadi. Kemudian ditemukanlah apa-apa yang sudah ada yang paling baik. Jadi seluruh apa-apa yang sudah ada itu yang paling baik, nah itu yang diambil. Dan ternyata yang paling baik adalah tanah. Dari sekian banyak yang sudah ada, ternyata yang paling baik adalah tanah. Maka diambillah tanah itu oleh tidak ada apa-apa ini, kemudian diciptakan menjadi wujudnya manusia. Kemudian dicipta menjadi wujudnya manusia. Dan itu pun tidak spontanitas, ada prosesnya.
Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti manusia membuat patung lah gitu. Jadi enggak langsung bim salah bim abrakadabra, itu enggak seperti itu. Jadi tanah ini dibentuk sampai seperti manusia ini. Setelah tanah selesai dibuat menjadi wujudnya manusia, kemudian ada 4 inti alam semesta yang itu bergantung kepada tidak ada apa-apa ini. Ada 4 elemen atau 4 inti alam semesta yang bergantung kepada tidak ada apa-apa ini. Artinya tanpa tidak ada apa-apa, 4 elemen atau 4 unsur ini tidak bisa ada. Maka agar supaya 4 elemen atau 4 unsur alam semesta ini tidak bergantung kepada tidak ada apa-apa, maka tidak ada apa-apa ini mengambil 4 elemen yang menjadi gantungan 4 elemen yang sudah ada itu tadi, dan 4 elemen ini dimasukkan kepada wujudnya manusia. 4 elemen ini atau 4 anasir ini disebut sebagai sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi. Itu istilah modern, istilah sekarang. Nah, kalau istilah di zamannya kakek moyang kita Adam apa? Istilah ketika di zamannya kakek moyang kita Adam, ratunya air, ratunya angin, ratunya api, atau ratunya bumi. Itu. Nah, 4 ratu ini tadi, atau 4 yang menjadi gantungan dari 4 elemen yang sudah ada di alam semesta ini dimasukkan ke dalam wujudnya manusia. Nah, 4 elemen ini, atau 4 unsur ini, atau 4 anasir ini, tak lain dan tak bukan adalah kunci, paweling, mijil, singkir, atau mutmainah, aluamah, amanah, supiyah. Itulah 4 elemen atau 4 unsur, atau 4 ratu. Sesudah itu, langkah terakhir, kemudian tidak ada apa-apa ini mengambil datnya sendiri. Nah, mengambil datnya sendiri. Kemudian datnya sendiri, yang diambil sendiri ini dimasukkan pula ke tubuhnya manusia. Ingat, ini tinggi loh. Kalau panjenengan tidak menyimaknya dengan baik, panjenengan pasti akan terkecoh. Entah melakukan apa atau apa itu. Panjenengan tidak akan mendapatkan uraian ini, penyampaian ini dari pengkajian di tempat lain. Sebelum dimasukkan, setelah diambil, lah ini diadakan sebuah perjanjian. Nah, kejadian ini membuat seluruh isi alam semesta itu iri, takut, dan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan, kalau ini, tapi yang saya ceritakan tadi itu sebelum ada sebutan Tuhan ya, supaya panjenengan gampang mencernanya, saya sebut Tuhan ya.
Karena Tuhan menciptakan sesuatu yang Tuhan itu tidak mampu memikulnya. Gitu loh. Tuhan menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak akan mampu memikulnya, mengangkatnya gitu. Yaitu manusia ini tadi. Makanya seluruh makhluk di dalam alam semesta yang sudah ada itu takut, khawatir, cemburu. Gitu. Sehingganya diadakan perjanjian di situ. Perjanjian antara Tuhan dengan ruhnya Tuhan ini tadi. Nah, perjanjian antara ruhnya Tuhan dengan Tuhan, inilah yang disebut-sebut sebagai kitab Lauhul Mahfudz. Hanya ruhnya Tuhan dan Tuhan itu sendiri yang tahu. Makhluk lain, bahkan malaikat, tidak bisa mengetahui. Lah, dikarenakan perjanjian antara Tuhan dan ruh Tuhan ini, makhluk lain tidak diperkenankan, sehingganya makhluk lain kan menjadi takut kan. Kalau nantinya begini, ini kan takut, nebak-nebak, curiga dan lain sebagainya. Karena tidak bisa tahu apa yang mereka berdua perjanjikan itu. Nah, perjanjian antara Tuhan dan ruh Tuhan ini disebut-sebut sebagai kitab Lauhul Mahfudz, kitab hidup, kitab yang tidak ada wujudnya, tidak ada tulisannya. Dan yang bisa membaca kitab itu, yang bisa membuka kitab itu, yang bisa membaca kitab itu adalah hidup, roh Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Jadi, makhluk yang disebut manusia, ini adalah satu-satunya isinya alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri tidak mampu mengangkatnya. Nah. Kalau manusia, coba saya nanya sama panjenengan, walaupun perempuan panjenengan kan banyak pengalamannya. Kira-kira ada nggak manusia menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Ada nggak? Ya, untuk berat, volume. Terserah kesadaran panjenengan menangkap kata-kata saya seperti apa. Yang pasti sederhana pertanyaan saya. Ada nggak manusia yang membuat sesuatu dan manusia itu sendiri tidak mampu mengangkat sesuatu yang dia buat sendiri itu? Sebenarnya bisa sih, karena misalnya dia membuat sesuatu yang berat, dia pasti punya akal untuk menciptakan alat untuk mengangkatnya kan. Lah ya makanya saya nanya, ada nggak gitu loh. Enggak ada. Apapun yang diciptakan oleh manusia, pasti manusia yang menciptakannya itu bisa mengangkat kan. Iya. Apapun caranya tuh. Itu manusia. Nah kalau Tuhan melakukan. Nah, Tuhan melakukannya. Itulah bedanya antara manusia dengan Tuhan. Itu yang membedakan manusia dengan Tuhan. Kalau manusia itu tidak mungkin menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya. Tapi kalau Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Setelah perjanjian ini selesai, baru ruhnya Tuhan ini dipersilahkan memasuki wujudnya manusia. Agar supaya wujudnya manusia yang sudah ada 4 ratu tadi bisa melakukan sama seperti yang Tuhan lakukan. Kurang apa kita diciptakan oleh Tuhan kalau sudah seperti itu, sobat? Nah, semenjak ruh Tuhan itu dipersilahkan memasuki wujud manusia, maka dimulai pada saat itu juga wujudnya manusia yang sudah ada 4 ratu tadi, padahal adanya 4 ratu, dengan adanya 4 ratu ini tadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Masih seperti patung gitu, ngececeng, tidak bisa apa-apa. Setelah dimasuki ruhnya Tuhan, baru dia bisa berkedip, bernapas, bergerak, duduk,
berdiri, dan bisa melakukan apapun, serta bisa menyebut Maha Suci. Ketika itu, kakek moyang kita menyebut tidak ada apa-apa ini adalah suci. Dikarenakan nggak ada apa-apa kan, maka disebutnya itu adalah suci. Dan tidak ada apa-apa yang disebut oleh Adam suci tadi menyebut manusia itu Adam. Jadi Adam itu adalah caranya tidak ada apa-apa menyebut manusia. Seperti itu. Adam ini merupakan singkatan atau kependekan. Panjangnya adalah asal dumadi anane manungso. Kalau diterjemahkan dalam bahasa NKRI-nya, asal kejadian adanya manusia. Nah, tidak ada apa-apa yang disebut oleh manusia sebagai suci, tadi menamai manusia adalah asal dumadi anane manungso, atau asal kejadian adanya manusia. Panjang kan? Itu nama sebenarnya. Seiring berjalannya waktu oleh anak cucunya karena kepanjangan kan, nah, terus jadinya Adam. Nah, gitu. Jadi Adam itu adalah kata kependekan. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sangat konyol gitu. Sangat konyol. Bagaimana? Tidak saya katakan konyol. Dia menciptakan sesuatu yang itu mengancam dia sendiri gitu. Mengancam dia sendiri, yang dapat membahayakan dia sendiri. Namun kenapa Tuhan melakukan? Berarti sesungguhnya kan tidak mengancam Tuhan. Ya. Sesungguhnya kan tidak membahayakan Tuhan kan? Lah buktinya Tuhan mau melakukan kok. Buktinya Tuhan melakukan. Kenapa tidak? Karena 5 ruh, 4 ratu dengan ruhnya Tuhan itu sendiri yang dibekalkan itu adalah dibekali 5 sikap dan 5 sifat. Ada enggak 5 sikap dan 5 sifat itu yang menentang Tuhan, melawan Tuhan? Kan enggak ada. Makanya Tuhan melakukan. Karena tidak ada jalan, tidak ada teori, tidak ada teknik untuk menentang dia. Tidak berhenti di situ. Bahkan 3 singgasananya dititipkan pula kepada manusia. Tempat di mana ketika dia menciptakan sesuatu, tempat di mana ketika dia memelihara sesuatu, tempat di mana ketika dia menyempurnakan sesuatu, itu ketiga-tiganya dititipkan kepada manusia. Dan manusia menyebutnya sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Kurang apa? Kita sebagai manusia itu kurang apa coba? Dan apa yang dikhawatirkan oleh makhluk-makhluk lain, nah di sini mulai terjadi nih. Mulai terjadi. Setelah penciptaannya selesai, dimulailah tanda-tanda yang dikhawatirkan oleh makhluk-makhluk lainnya. Terutama para malaikat atau para dewa, kalau istilah dulu. Itu tanda-tandanya mulai muncul. Apa itu tanda pertama? Kakek moyang kita Adam merasa kesepian, merasa sendiri. Merasa sendiri. Dikarenakan melihat makhluk lainnya itu punya teman semua. Kok saya sendiri tidak punya teman? Nah, ini para malaikat, para dewa ini mulai bergunjing nih, tuh kan? Apa yang kita khawatirkan terjadi kan? Dia akan menduakan Tuhan.
Itu instruksilah mereka kepada Tuhan. Tuhan, coba lihat, apa yang kami khawatirkan terjadi. Maksud kalian, lihat saja, dia mulai merasa kesepian dan berpikir ingin menduakanmu. Itu kata para malaikat. Aku lebih mengetahui daripada engkau. Aku lebih mengetahui daripada kalian. Diamlah semua. Instruksinya itu tidak berlaku kan? Tidak berlaku. Kemudian dikarenakan Adam merasa kesepian, merasa sendiri, sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya itu punya teman semua. Kalau dalam bahasa awalnya berpasang-pasangan gitu ya, supaya lebih mantap lagi, berpasang-pasangan. Diciptakanlah manusia kedua, yaitu nenek moyang kita Siti Hawa. Agar supaya bisa menjadi seia sekata, maksudnya Tuhan kan biar seia sekata. Maka bahan yang diambil untuk menciptakan tidak dari selain wujudnya Adam itu sendiri. Diambillah tulang rusuknya Adam untuk diciptakan menjadi wujudnya Siti Hawa. Kemudian dibekali 4 elemen atau 4 anasir, 4 ratu yang sama seperti Adam. Lalu Tuhan juga memberikan datnya kepada Siti Hawa. Namun tidak seperti Adam. Kalau Adam kan ngambil kan, datnya sendiri diambil, ruhnya sendiri diambil. Ketika kepada Siti Hawa enggak. Kalau ketika kepada Siti Hawa ditiup, ruhnya sendiri itu ditiupkan, tidak diambil kemudian melakukan dialog. Nah kalau Adam itu kan datnya sendiri diambil atau ruhnya sendiri diambil kemudian melakukan dialog kan, perjanjian. Kemudian dipersilahkan, bukan diperintah, tapi dipersilahkan untuk memasuki wujud Adam. Nah kalau Siti Hawa beda. Setelah dibekali 4 anasir, kemudian Tuhan meniupkan ruhnya. Dengan sabda kun fayakun, hidup. Baru hidup itu Siti Hawa. Nah seperti itu. Ternyata salah. Apa yang ditakutkan oleh makhluk-makhluk lain, apa yang dikhawatirkan oleh makhluk-makhluk lain itu tidak terbukti. Setelah Tuhan menciptakan teman untuk Adam. Dan ketika Adam tidak kesepian, tidak merasa sendiri, karena juga sama dengan makhluk-makhluk lainnya punya teman. Lah ini kan wahyu pancalakunya kepada Tuhan kan tidak tergoyahkan di sini. Tidak tergoyahkan. Nah karena tidak tergoyahkan, tidak tersamai oleh makhluk-makhluk lain, maka seluruh perhatian Tuhan tercurah kepada Adam dan Hawa. Nah ini yang menjadikan Ajajil iri. Malaikat Ajajil, dewa Ajajil iri sama Adam dan Hawa. Dikarenakan seluruh perhatian Tuhan dicurahkan hanya kepada Adam dan Hawa. Terjadilah persaingan di situ. Terjadilah persaingan. Namun apapun alasannya, Adam kan Tuhan, wujud Tuhan itu sendiri. Adam adalah wujud Tuhan sendiri. Artinya harusnya kan tidak terbujuk, tidak terkecoh oleh apapun karena wujud Tuhan itu sendiri. Namun dikarenakan Adam menganggap Siti Hawa adalah perwujudan Tuhan, begitu juga sebaliknya Siti Hawa yang menganggap perwujudan Adam adalah Tuhan, maka terjadilah cinta berlebihan di situ.
Jadi kesadarannya kepada Maha Suci itu nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Nah, cinta kasih sayang yang berlebihan ini kemudian dimanfaatkan oleh malaikat Ajajil. Tujuan malaikat Ajajil baik. Baiknya tujuan malaikat Ajajil apa? Malaikat Ajajil mengingatkan kepada Adam dan Hawa bahwa yang harus kamu cintai 100% itu Maha Suci. Bukan Adam atau Hawa. Baik kan tujuannya? Karena cintamu kepada Siti Hawa atau cintanya Siti Hawa kepada Adam itu masih bisa dipolitiki. Buktinya, lah ini. Ajajil kemudian beraksi. Semua makhluk yang berwujud itu tidak ada yang abadi. Ajajil berkata kepada Siti Hawa, betapapun besarnya cintamu kepada Adam melebihi kepada Tuhan, tetap akan hancur. Karena tidak ada satupun makhluk yang berwujud dan hidup di dunia ini abadi. Itu kata Ajajil kepada Siti Hawa. Jadi percuma. Cintamu yang sebegitu besarnya kepada Adam, tidak ada apa-apanya dibanding cintaku kepada Maha Suci. Lalu saya harus bagaimana? Kalau memang benar cintamu kepada Adam sangat besar, tidak ada yang melebihi itu besarnya, ya kamu harus tetap ada. Jangan sampai musnah, jangan sampai hancur. Agar supaya kamu tidak musnah, agar supaya kamu tidak hancur, makan buah itu. Buah itu akan menjadikan kamu tetap ada, tetap abadi maksudnya itu. Kalau dibahasakan kasarnya, nggak mengalami kematian. Nah kalau kamu tetap selalu ada, nggak musnah, nggak hancur, ya itu baru namanya cintamu besarnya tidak ada yang melebihi. Dimakanlah buah itu. Padahal Siti Hawa sudah diberi peringatan oleh Maha Suci untuk tidak mendekati pohon tersebut sebelum tiba saatnya. Sebelum ada perintah gitu maksudnya. Ini bukan cuma mendekati tapi memetik bahkan memakannya. Setelah memakan buah tersebut, kalau dalam bahasa religinya itu disebut sebagai buah kuldi. Buah kuldi itu yang dimaksud adalah buah keabadian, pohon keabadian atau buah keabadian. Setelah buah dimakan, Ajajil mengacungkan jempol. Kamu tidak akan mengalami kemusnahan. Artinya, cintamu benar-benar tetap ada. Artinya bisa dikatakan besar. Tidak ada yang melebihi besarnya. Karena cintamu tidak akan pernah musnah. Tapi itu masih belum cukup. Karena yang tetap ada cuma kamu. Sedangkan orang yang kamu cintai bisa saja musnah sewaktu-waktu. Jadi percuma kan kamu tetap ada karena yang kamu cintai melebihi segalanya itu tidak ada. Lah terus bagaimana saya? Ya, orang yang kau cintai juga harus sama-sama tetap ada seperti kamu. Harus sama-sama tetap abadi sama seperti kamu. Nah, kalau enggak kan percuma kamu.
Akhirnya dibujuklah si Adam untuk ikut memakan buah keabadian. Sekali dua kali Adam mampu menolak. Namun ketika Siti Hawa berkata tentang cinta abadi, cinta sejati, Adam mulai terkecoh. Hingga pada akhirnya ikut memakan. Setelah kedua-duanya makan buah keabadian, sebelum ada perintah dari Maha Suci, ini sudah terlanjur dimakan. Mereka baru sadar bahwa apa yang dia makan adalah buah dari pohon yang diwanti-wanti oleh Maha Suci tidak boleh didekati sebelum waktunya atau sebelum ada perintah. Maka kedua-duanya merasa bersalah di sini. Merasa bersalah, takut sama Maha Suci. Berlarian mencari tempat persembunyian. Berlarian mencari tempat persembunyian. Sementara Ajajil seneng bahwa perselingkuhan antara Adam dan Hawa diketahui oleh Maha Suci. Sesungguhnya Maha Suci bukan tidak tahu. Tahu. Karena apa? Karena sudah diperjanjikan di kitab Lauhul Mahfuz tadi loh. Jadi intinya di dalam perjanjian di dalam perjanjian kitab Lauhul Mahfuz itu perjanjiannya. Kamu jangan mendekati pohon ini, apalagi sampai memakan pohon ini. Kalau belum ada perintah dari saya. Jika sudah saatnya nanti, saya akan memerintah Ajajil untuk memberitahu kepada Siti Hawa terlebih dulu. Nah nanti Siti Hawa akan memberitahu kepadamu, nah baru kalian berdua boleh makan. Artinya itu kan sudah skenario Tuhan kan? Nah gitu loh. Sudah skenario-nya Tuhan. Seperti itu. Namun ini yang menjadi gendala. Gendalanya apa? Karena cinta mereka yang berlebihan ini membuat kesadaran keduanya jadi down. Sehingga mereka berdua tidak mampu menyadari bahwa itu adalah saatnya memakan buah keabadian atas perintah Maha Suci. Dan mereka hanya mampu menyadari bahwa itu adalah suruhan dari Ajajil itu tadi. Suruhan dari Ajajil itu. Nah, karena merasa bersalah, akhirnya mereka berlarian ke sana sini mencari tempat persembunyian. Dikarenakan mereka bersembunyi, nah Maha Suci kan mencari kenapa bersembunyi. Dicarilah. Wahai Adam, di mana engkau? Enggak jawab Adam ini. Terus dipanggil-panggil Adam, terus dipanggil-panggil, tapi Adam ini tetap sembunyi, takut dia sama Maha Suci. Setelah Maha Suci memanggil dengan nada lebih kencang lagi sampai alam semesta itu bergetar ya. Nah karena nadanya kencang sehingga alam semesta itu bergetar. Nah baru si Adam ini menjawab panggilan Tuhan. Adam, saya takut ya Tuhanku. Baru jawab seperti itu. Saya takut ya Tuhanku. Kenapa kamu takut sama saya? Apakah saya menakutkan di mata kamu? Karena saya punya salah Tuhanku. Siapa yang mengatakan kamu salah, yang mengatakan kamu punya salah itu siapa, Adam? Saya tidak pernah nuding kamu salah, itu tidak pernah. Siapa yang berani menyalahkan kamu? Siapa yang mengatakan kamu salah itu siapa? Nah akhirnya terjadi dialog secara langsung lagi. Artinya manusia ini pernah bertatap wajah dengan Tuhan secara langsung di dunia. Yaitu kejadiannya dari kakek moyang kita Adam ini tadi. Akhirnya
Tuhan menampakkan diri di hadapan Adam dan bercengkrama lagi di situ. Berdialog. Nah, kamu sampai setakut itu kamu punya salah apa? Karena saya melanggar perintahmu Tuhan. Perintah apa yang kamu langgar? Saya nggak pernah mengatakan kamu melanggar perintah saya. Lalu apa? Perintah saya yang mana yang kamu langgar? Perintah saya yang mana yang kamu dustakan, yang kamu langgar? Tentang pohon keabadian. Siapa yang melakukan Siti Hawa? Dicarilah Siti Hawa. Siti Hawa, Hawanya sembunyi juga itu, sembunyi. Takut dia, nggak nyaut-nyaut, dipanggil-panggil. Siti Hawaku engkau di mana? Sembunyi, semakin rapat dia sembunyi di semak-semak itu. Nah, setelah Tuhan memanggilnya dengan nada kenceng sampai alam semesta bergetar, baru si Siti Hawa ini takut dan menjawab panggilan Tuhan. Saya di sini Tuhan, saya salah, minta ampun dia. Ampuni kesalahan saya. Yang mengatakan kamu punya salah, kamu bersalah itu siapa Siti Hawa? Aku nggak pernah memperlakukan kamu seperti itu tuh nggak pernah. Bagaimana Tuhan memperlakukan dirinya sendiri seperti itu kan tidak mungkin kan? Ini kalau dicerna kan arah kemana arah tujuannya kata-kata Tuhan kan seperti itu. Masa iya saya menyalahkan diri saya, menganggap diri saya sendiri dosa kan gitu? Lawang Adam Hawa itu adalah perwujudannya kan. Nah terus si Hawa ini mengatakan ajajil Tuhan. Dicarilah Ajajil. Ajajil juga sama seperti itu. Akhirnya terjadilah tiga makhluk istimewa ini saling menyalahkan. Nah ini pertama kali ada yang namanya dosa salah luput. Nah ini yang keluar dari hakikat Tuhan adalah saling menyalahkan, saling menuding. Ini dosa yang tidak bisa terampuni. Kesalahan yang tidak bisa terhapus adalah saling menyalahkan, saling menuding, saling menuduh. Nah, dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita ini tidak boleh kita warisi, ini tidak boleh. Karena apa? Karena sudah diselesaikan oleh Adam dan Hawa. Dosa ini sudah ditebus oleh Adam dan Hawa, artinya kan sudah selesai. Nah, kita sebagai anak cucunya tidak boleh meneruskan ini. Gitu. Jadi kalau sampai kita melakukan saling menyalahkan, saling tuduh, saling nuding, ya berarti kita mewarisi dosa ini, tapi bukan dari Adam Hawa, melainkan dari Ajajil. Seperti itu. Lah ini kaitannya di mana dengan diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap? Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kaitannya di mana? Kaitannya di sini. Aku adalah makhluk paling patuh. Dari seluruh makhluk, akulah yang paling patuh. Dari seluruh makhluk, akulah yang paling beriman. Itu Ajajil. Dan aku pernah berhasil memperdaya Adam dan Hawa. Jadi anak cucu Adam dan Hawa nggak ada apa-apanya. Aku bisa memperdaya seluruh anak cucu Adam dan Hawa. Dan bisa saya pastikan anak cucunya Adam dan Hawa tidak akan mampu membedakan mana aku, mana Maha Suci. Namun sesungguhnya anak cucu Adam dan Hawa ini bisa. Kalau dia mau diam. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya. Kalau dia mau menikmati rasanya kelakuan dirinya sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, dia bisa membedakan
antara aku Ajajil atau Dajjal atau iblis atau setan dengan Maha Suci. Selagi dia belum mau diam, dia tidak akan mampu membedakan. Karena aku bisa persis Maha Suci. Jadi, kalau kita tidak diam ketika bersamadi, setelah melakukan patrap, panjenengan tidak akan bisa sampai ke Maha Suci, tidak akan bisa. Seakan-akan sampai, namun sesungguhnya itu adalah Ajajil, iblis, atau setan. Jadi nggak ada jalan lain selain diam, berkesadaran, cinta, kasih sayang hidup. Selain menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, dengan kesadaran cinta, kasih sayang hidup, tidak akan bisa. Karena jika tidak, pasti akan tertipu, terjebak, terjerumus. Bahkan mengikuti petunjuknya Ajajil atau iblis atau setan. Tidak akan bisa percaya. Betapapun saya mengatakan, sesungguhnya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Kalau panjenengan belum mengalami sendiri, panjenengan tidak akan percaya. Panjenengan pasti akan lebih percaya dengan kemunculan sosok ini, dengan bisikan ini. Akan lebih tertarik dengan kemunculan sosok ini. Padahal itu Ajajil panjenengan sendiri, iblisnya panjenengan sendiri, setannya panjenengan sendiri. Bukan yang sejatinya. Aku akan mengelabui, aku akan menipu dengan berbagai caraku sendiri. Seakan-akan aku adalah yang sejatinya. Itu janjinya iblis, janjinya Dajjal. Karena aku tidak mau Tuhanku dicintai oleh makhluk pecundang. Siapapun yang menghendaki mencintai Tuhanku, dia harus layak. Dia harus menjadi manusia layak. Manusia layak itu seperti apa? Manusia layak adalah manusia yang sesuai fungsinya. Maha Suci memberikan 5 roh dengan sikap dan sifatnya itu untuk ke Maha Suci. Itu manusia layak, manusia yang layak mencintai Maha Suci. Kalau tidak dengan itu, tidak bisa mencintai Maha Suci. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah Dajjal atau iblis atau setan. Dan yang namanya Dajjal, iblis atau setan di luar diri maupun yang ada di dalam diri kita, itu hanya bisa dihadapi dengan diam. Berkesadaran, cinta, kasih sayang hidup. Tidak dengan itu tidak bisa. Karena iman kita nggak ada apa-apanya dibanding Ajajil itu. Kesungguhan kita nggak ada apa-apanya dibanding Ajajil. Kecerdasan kita nggak ada apa-apanya dibanding Ajajil. Dan Ajajil adalah satu-satunya makhluk yang paling tidak rela Maha Suci dicintai oleh cinta buta, cinta karet, cinta pecundang, itu tidak rela dia. Makanya dia akan menghalangi. Nah ini terjebaknya banyaknya para pelaku spiritual itu adalah tidak maunya diam. Berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Maunya diam itu karena paksaan. Karena sedang mengejar target. Karena sedang menginginkan sesuatu. Bukan karena kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, kalau seperti itu, Dajjal, iblis, setan di luar diri dan di dalam diri kita ini tidak bisa sempurna.
tidak bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Nah, itu kaitannya di situ. Makanya dibutuhkan wahyu panca gaib kita atau sedulur papat kalimo pancer kita itu manembah. Setelah manembah, langkah selanjutnya manunggal. Setelah manunggal, langkah selanjutnya melebur menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, kalau sudah menjadi Tuhan itu sendiri, baru raga atau wujud kita bisa pasrah kepada hidup. Bukan Tuhan ya. Baru bisa pasrah kepada datnya Tuhan ini tadi, yaitu hidup. Baru bisa menerima keputusan hidup, baru bisa mempersilahkan kuasa hidup, baru bisa merasakan kenyataan hidup. Kalau wahyu panca gaibnya atau kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancernya belum manembah, belum manunggal, belum melebur menjadi Tuhan itu sendiri, belum bisa. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan Ajajil, Dajjal, iblis atau setan. Entah itu di luar dirinya atau di dalam dirinya. Itu. Dulu saya mengalami kesulitan di situ. Karena apa? Karena selama berpuluh-puluh tahun saya kan mengalami seperti itu. Jadi keyakinan atau kepercayaan saya tentang itu kan sangat kuat. Maka saya membenarkan itu. Dan itu tidak sebentar saya bisa menghilangkan semua itu. Nah, di sini penting dan perlunya motivasi diam dari saya. Agar panjenengan tidak terjebak, tidak berhadapan dengan Ajajil. Agar supaya panjenengan tidak berhadapan dengan Dajjal, iblis atau setan. Entah itu di luar diri maupun di dalam diri. Seakan-akan iya. Seakan-akan sudah sampai. Seakan-akan sudah berhasil. Seakan-akan benar. Seakan-akan ini yang sejati. Ini nggak ada lagi. Ini yang sejati. Ternyata bukan. Itu jebakan dari Ajajil. Jebakan dari Dajjal, iblis atau setan. Dan itu selama bertahun-tahun saya membenarkan itu. Namun agar supaya panjenengan mempunyai apa ya? Barometer ya, apa barometer atau apa ya? Mempunyai barometer. Titik yang sesungguhnya. Titik yang sejatinya. Dan kalau memang benar panjenengan berhasil mencapai titik yang sesungguhnya, titik yang sebenarnya, titik yang sejatinya, pasti panjenengan selalu berpikir positif, berpikir baik. Panjenengan pasti tidak punya rasa dan perasaan syirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully, tidak punya sama sekali. Keinginan menjatuhkan orang lain, keinginan mencari-cari kesalahan orang itu sama sekali tidak ada. Dan pasti lagi panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri.
Dan pasti lagi, wujud panjenengan adalah kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk hidup. Kata-kata atau ucapan panjenengan adalah wulangre sejati bagi seluruh makhluk hidup. Perbuatan panjenengan, kelakuan panjenengan pasti berbudi bawa laksana bagi seluruh makhluk hidup. Itu pasti. Betapapun panjenengan merasa sudah pernah bertemu dengan yang dimaksud Tuhan 1000 kali. Berulang-ulang kali ketemu Tuhan lagi, ketemu Tuhan sampai 1000 kali ya. Kalau pikiran panjenengan masih negatif, yang panjenengan temui itu bukan Tuhan, melainkan Ajajil, Dajjal, iblis atau setan. Betapapun panjenengan merasa sudah bersatu dengan Tuhan, tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Kalau hati panjenengan masih mempunyai rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully, yang manunggal dengan panjenengan itu bukan Tuhan, tapi Ajajil, Dajjal, iblis atau setan. Kalau panjenengan masih mempunyai keinginan menyakiti sesama makhluk hidup, merugikan sesama makhluk hidup, menipu sesama makhluk hidup, menyakiti sesama makhluk hidup, apalagi sampai menghancurkan sesama makhluk hidup, betapapun panjenengan ngomong tidak ada bedanya antara aku dengan Tuhan, nggak ada bedanya. Itu palsu. Yang tidak ada bedanya dengan panjenengan itu adalah Ajajil, iblis, Dajjal atau setan. Itu barometer buat panjenengan. Tanda kalau panjenengan benar-benar sudah sampai tanpa ngerancang, tanpa berpikir panjang, pasti pikiran panjenengan positif. Pasti pikiran panjenengan baik. Tidak berusaha baik dulu. Pasti langsung ketika berpikir pasti baik. Ketika berpikir pasti tidak jahat. Ketika berpikir pasti tidak buruk. Jadi tidak ngerancang dulu, saya harus baik sangka. Tidak seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai titik itu, panjenengan harus diam dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sebab kalau panjenengan tidak diam, panjenengan akan berhadapan dengan Ajajil, Dajjal, iblis atau setan di dalam diri tersebut ego, pamrih, arogan. Itu Dajjal, iblis atau setan di dalam diri. Sebutannya ego, pamrih, arogan. Kalau di otak disebut ego, kalau di hati disebut pamrih, kalau di kelamin disebut arogan. Nah, kalau ego atau Dajjal, pamrih atau iblis, arogan atau setan, ini manunggal disebut Ajajil. Nah, kalau di luar diri perwujudannya ya suka-suka dia, beraneka macam. Dajjal, iblis, setan ini kalau di luar diri ya suka-suka dia. Dia bisa jadi ayam, bisa jadi pohon, bisa jadi apa saja suka-suka dia. Tapi kalau Dajjal, iblis, setan di dalam diri adalah ego, pamrih, arogan. Ego, pamrih, arogan atau Dajjal, iblis, setan di dalam diri kita ini berarti kan bagian dari diri kita sendiri, bagian unsur diri kita sendiri. Ini tidak bisa dibuang,
Kalau dibuang, kita tidak sempurna. Kita punya kurang. Tidak bisa sempurna karena kurang. Ada 3 yang terbuang ini tadi. Kalau dilawan, terjadi pertarungan, terjadi pertengkaran di dalam diri. Dan efeknya pasti tidak baik buat tubuh kita. Jadi harus dihadapi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Cepat atau lambat, ego, pamrih, arogan yang secara spiritual disebut-sebut sebagai dajjal, iblis, setan, ini akan jatuh cinta kepada kita hingga pada akhirnya manunggal jati dengan diri kita sendiri. Nah, kalau sudah manunggal jati dengan diri kita sendiri, ya dia tidak bisa menggoda kita lagi. Ngerecoki kita lagi nggak bisa loh, wong jodoh sejatinya gimana? Dirinya sendiri sudah menjadi bagian dirinya sendiri. Paham? Nah, kalau ego, pamrih, arogan atau dajjal, iblis, setan ini sudah manunggal jadi menjadi satu kesatuan dengan diri panjenengan sendiri atau sebaliknya. Nah, ini panjenengan baru bisa menggunakan wahyu pancagaib. Menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Cara menggunakannya, nah itu yang saya tulis di papan tulis sebelah sini, itu cara menggunakan. Itu cara menggunakan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jadi kesimpulannya, kalau panjenengan tidak mau mengalami kesulitan, panjenengan harus kenal diri. Selagi mengkaji diri, panjenengan harus kenal diri. Harus hafal sama diri panjenengan yang itu. Nah, kalau panjenengan sudah hafal, baru panjenengan akan mengalami kemudahan untuk diam itu ya. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu baru mudah, gampang panjenengan lakukan. Jadi 2 motivasi saya tentang diam dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini bergantung dari seberapa hafal panjenengan tentang itu. Bergantung dari situ, dan seberapa hafal panjenengan itu. Karena hanya itu yang bisa memanunggalkan ego, pamrih, arogan itu cuma itu. Nah, selama ego, pamrih, arogan ini belum manunggal menjadi satu kesatuan dengan diri kita sendiri, ya selama itu kita hanya akan menghadapi ego kita sendiri, pamrih kita sendiri, arogan kita sendiri. Enggak jauh-jauh, enggak kemana-mana. Aslinya kita enggak kemana-mana. Aslinya kita hanya di ruangan yang sama aja. Menghadapi ego kita sendiri, pamrih kita sendiri, arogan kita sendiri. Belum kemana-mana, belum. Berbicara Tuhan masih terlalu jauh, masih di lingkaran itu. Masih di lingkaran egonya sendiri, masih di lingkaran pamrihnya sendiri, masih di lingkaran arogannya sendiri. Ini itu. Ya seakan-akan ketemu Tuhan, seakan-akan. Aslinya ketemu dengan egonya sendiri, aslinya. Terus mengulang kesalahan yang sama. Iya, seperti itu. Akhirnya apa? Melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Ngertinya sudah manunggal dengan Tuhan, ngertinya. Padahal manunggal dengan pamrihnya sendiri. Sehingganya jatuh lagi di lubang yang sama. Jatuh lagi di lubang yang sama. Nah, gitu. Nah, ego kita sendiri ini hanya bisa dihadapi dengan cuek.
Mau bertingkah model apa, biarin aja, diam aja, biarin. Nanti kalau kan dia capek-capek sendiri. Kalau udah capek kan diam dia. Kalau udah capek kan diam dia. Ya, Dajjal yang ada, yang saat ini menguasai Baitul Makmur adalah Dajjal atau ego. Yang menguasai Baitul Muharram saat ini adalah iblis atau pamrih. Dan yang saat ini sedang menguasai Baitul Muqaddas adalah setan atau arogan. Jadi Tuhan yang menurut panjenengan sudah berhasil panjenengan temui itu sesungguhnya ego, sesungguhnya Dajjal. Begitu juga selanjutnya. Makanya tidak ada motivasi yang selalu saya berikan selain diam. Karena dia hanya bisa dihadapi dengan diam. Duduk bersamadi, duduk sedang bersamadi, pikiran ke sana, biarin. Nanti batin kita menyusul, mengira ini, mengira itu. Selanjutnya, syahwat kita juga ikut nyusul. Ingin ini, ingin itu, mau ini. Biarin aja, biarin. Ada capeknya, percayalah ada capeknya. Nah kalau sudah capek, diam mereka. Nah ketika mereka diam lah, ini baru panjenengan bisa memanunggalkan mereka, baru panjenengan bisa. Kalau mereka belum manunggal, dikarenakan kitanya belum diam, ya kita tidak akan pernah bisa. Kita tetap berkecimpung di situ terus, nggak keluar dari dimensi itu, nggak keluar terus seperti itu. Dan semakin sering, semakin kita membenarkan, semakin kita akan membenarkan, semakin kita meyakini. Kalau semakin sering terjadinya, ya. Padahal sebenar-benarnya hidup atau yang sejatinya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Harusnya ini kan menjadi patokan. Kalau masih ada apa-apa, berarti itu bukan yang sejati. Itu adalah ego kita sendiri, pamrih kita sendiri, arogan kita sendiri. Bukan yang sejati. Karena yang sejatinya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Itu yang sejati. Besok saya akan memulai langkah pertama saya menjalankan tugas baru saya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin. Maka saya ingin panjenengan malam ini berada di tahapan keempat manekung atau gembleng, yaitu manunggal jati. Dan malam ini juga panjenengan akan saya selesaikan lakunya. Akan saya selesaikan manekung atau gemblengnya. Setelah itu panjenengan boleh berlanjut berlatih di sini. Setelah itu panjenengan boleh melanjutkan pelatihan di sini, namun dalam keadaan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Artinya panjenengan bebas di sini. Jadi yang perlu panjenengan latih adalah patrap samadhi mijil toto lenggah, ya, dan patrap samadhi manunggal jati.
Itu yang nanti yang panjenengan latih selanjutnya. Setelah manekung atau gembleng panjenengan saya selesaikan malam ini. Ya. Dan saya berharap kalau panjenengan belum mumpuni tentang patrap samadhi manunggal jati, jangan pulang dulu. Ya. Tetap berlatih di sini. Ya, paham ya? Jadi saya ulang, besok saya akan memulai langkah pertama saya, yaitu menjalankan tugas baru saya. Artinya panjenengan kan akan saya tinggal, ya kan? Nah, agar supaya saya yang bertugas tidak beban, panjenengan yang sedang manekung atau gembleng juga tidak beban, maka saya ingin menyelesaikan manekung atau gembleng panjenengan malam ini. Ya. Maka malam ini panjenengan baru patrap samadhi mijil toto lenggah. Padahal seharusnya panjenengan malam ini sudah di patrap samadhi manunggal jati. Karena besok saya mau keluar pesanggerahan. Ternyata ada kejadian lain. Sehingga malam ini panjenengan baru patrap samadhi mijil toto lenggah. Belum di patrap samadhi manunggal jati. Jadi saya harus mengubah kejadian ini. Kejadian ini harus saya ubah. Yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah panjenengan malam ini saya cukupkan sampai sekarang. Selanjutnya berganti pada patrap samadhi manunggal jati. Setelah sekali atau 2 kali panjenengan mempraktekkan patrap samadhi manunggal jati, kemudian saya akan menyelesaikan manekung atau gembleng panjenengan. Selanjutnya nanti panjenengan tinggal melatih patrap samadhi mijil toto lenggah dan melatih patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi mijil toto lenggahnya ini misalkan malam cukup dilakukan sekali saja. Misalkan siang cukup dilakukan sekali saja. Yang dilatih secara berulang-ulang adalah patrap samadhi manunggal jati. Harapan saya sebelum panjenengan ahli menguasai tentang patrap samadhi manunggal jati, sebaiknya jangan pulang dulu. Tidak apa-apa di sini, ya melatih itu tidak apa-apa di sini nanti. Nah dengan begitu saya keluar dalam keadaan tenang, panjenengan di sini juga dalam keadaan tenang, sama-sama tidak beban kan ya. Walaupun panjenengan berada di pesanggerahan ini tidak dalam keadaan manekung atau gembleng, tetaplah kalau bisa jangan berbicara tentang dunia dulu ya, tentang duniawi dulu. Jadi khususkan tentang pengkajian diri panjenengan selama di sini. Bisa paham ya? Jadi kalau nanti diberi tata cara dan teknik patrap samadhi manunggal jati, biar segera dilakukan sekali atau 2 kali. Terus nanti selanjutnya diantar ke Siti Hinggil, saya akan menyelesaikan manekung atau gembleng mbaknya bertiga ini. Oke. Nah nanti ketika diberi motivasi tentang patrap samadhi manunggal jati, disimak baik-baik ya. Kalau belum paham, ada yang belum dipahami, tanyakan sampai panjenengan paham. Nah setelah panjenengan benar-benar paham, nah baru panjenengan melakukan pelatihan patrap samadhi manunggal jati ya. Ingat, kalau panjenengan belum mumpuni ya, tetap di sini, kuasai dulu manunggal jati ya sebelum pulang. Nanti kalau sudah dirasa, oh saya sudah bisa, nah, baru silahkan panjenengan pulang. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.